Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Aljabar Abstrak akan menyampaikan materi tentang operasi biner. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Siti Habibatul Masrurah dengan NIM T2018780, Anissa Kholidah dengan NIM T2018783, dan Iva Nur Azizah dengan NIM T2018714. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibatul Masrurah dengan NIM T2018-7080. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang operasi biner. Definisi operasi biner. Misalkan S suatu himpunan yang tak kosong, operasi biner bintang pada S adalah pemetaan dari setiap pasangan berurutan X, Y dalam S dengan tepat satu elemen X bintang Y dalam S. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat Z memiliki dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dalam hal ini, setiap pasangan A dan B dalam Z, A plus B dan A kali B dikawankan secara tunggal dengan suatu elemen Z. Operasi biner mempunyai dua bagian dari definisi, yaitu pertama, terdefinisi dengan baik, yaitu untuk setiap pasangan berurutan A, B dalam S dikawankan dengan tepat satu nilai A bintang B. Yang kedua, S tertutup di bawah operasi bintang, yaitu untuk setiap A, B dalam S, maka A bintang B masih dalam S. Contoh soal 1, didefinisikan operasi bintang dengan aturan X bintang Y sama dengan X plus 2Y dengan X, Y dalam N sama dengan 1, 2, 3. Akan ditunjukkan bahwa bintang terdefinisikan dengan baik karena rumus X plus 2Y memberikan hasil tunggal untuk setiap X, Y dalam N, maka jelas bahwa X plus 2Y masih merupakan bilangan positif. 2Y plus X lebih besar dari 0 jika X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, berarti hasil dari X plus 2Y masih merupakan bilangan positif dan akibatnya N tertutup di bawah operasi biner. Contoh soal 2, diketahui N himpunan semua bilangan bulat positif didefinisikan bintang dengan aturan X bintang Y sama dengan X dikurangi Y. Apakah N adalah operasi biner? Penyelesaiannya, misalkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, maka 3 bintang 5 sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Negatif 2 tidak berada dalam N, maka N tidak tertutup di bawah operasi biner. Tidak tertutup di bawah operasi bintang, sehingga bukan operasi biner. Contoh soal 3, operasi pembagian pada bilangan kompleks C, bilangan real R, bilangan rasional Q, atau bilangan bulat Z tidak termasuk operasi biner karena ada 0 dan 2 di Z atau C atau Q atau R. Sedemikian hingga 2 per 0 tidak terdefinisi di Z atau C atau Q atau R. Contoh soal 4, operasi penjumlahan pada bilangan kompleks C, bilangan real R, bilangan rasional Q, atau bilangan bulat Z adalah operasi biner. Sifat operasi biner. Yang pertama yaitu tertutup. Operasi biner dapat dikatakan bersifat tertutup apabila semua A, B elemen S, di mana S adalah himpunan tak kosong, berlaku A bintang B elemen S. Contoh, pada Z plus didefinisikan bintang dengan A bintang B sama dengan A plus B, A, B elemen Z plus. Apakah Z plus tertutup? Penyelesaiannya, misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4, A, B elemen Z plus.
A bintang B sama dengan A plus B sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya tertutup karena hasilnya berada pada Z+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Khalida dengan NIM T20187083. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sifat-sifat operasi biner. Sifat-sifat operasi biner yang kedua yaitu bersifat komutatif, di mana operasi biner dapat dikatakan bersifat komutatif apabila semua A, B anggota himpunan S, di mana himpunan S adalah himpunan tak kosong, berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Contoh soal yang pertama. Operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan kompleks C, bilangan real R, bilangan rasional Q, dan bilangan bulat Z adalah suatu operasi biner yang bersifat komutatif, sehingga operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan kompleks, bilangan real, bilangan rasional, dan bilangan bulat berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Contoh yang selanjutnya yaitu operasi pengurangan atas bilangan bulat himpunan bilangan bulat Z bukan termasuk operasi biner yang komutatif karena di antaranya ada negatif 1 dan 5 di himpunan bilangan bulat Z, sehingga negatif 1 dikurangi 5 tidak akan sama dengan 5 dikurangi negatif 1. Contoh soal yang kedua. Operasi biner bintang terdefinisi pada himpunan bulat Z dengan X bintang Y sama dengan X plus Y min 1. Buktikan bahwa operasi bintang bersifat komutatif. Buktinya akan dibuktikan bahwa operasi biner bintang akan berlaku X bintang Y akan sama dengan Y bintang X. Langkah yang pertama yaitu ambil sembarang X, Y anggota himpunan bilangan bulat Z. Sedemikian sehingga X bintang Y akan sama dengan X plus Y negatif dikurangi 1. Y bintang X sama dengan Y ditambah X dikurangi 1. Sehingga X bintang Y sama dengan X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan Y ditambah X dikurangi 1 sama dengan Y bintang X. Karena X bintang Y sama dengan Y bintang X, maka terbukti bahwa operasi bintang bersifat komutatif. Contoh soal yang kedua yaitu operasi biner bintang terdefinisi pada himpunan bilangan bulat Z dengan A bintang B sama dengan A ditambah 2B untuk semua A, B anggota himpunan bilangan bulat Z. Tentukan apakah operasi bintang bersifat komutatif. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, ambil sembarang A, B anggota himpunan bilangan bulat Z. Sedemikian sehingga A bintang B sama dengan A ditambah 2B. Dan B bintang A sama dengan B ditambah 2A. Sehingga A bintang B sama dengan A ditambah 2B dan tidak sama dengan B ditambah 2A, di mana B ditambah 2A sama dengan B bintang A. Karena A bintang B tidak sama dengan B bintang A, maka operasi bintang tidak bersifat komutatif. Sifat yang selanjutnya atau sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Operasi biner dapat dikatakan bersifat asosiatif apabila semua A, B, C anggota himpunan S, di mana himpunan S adalah himpunan tak kosong, berlaku dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Contoh soal yang pertama.
Operasi biner bintang terdefinisi pada himpunan bilangan bulat Z dengan A bintang B sama dengan A ditambah B dikurangi 10, di mana semua A, B anggota himpunan bilangan bulat Z. Buktikan bahwa operasi bintang bersifat asosiatif. Buktinya yaitu yang pertama, ambil sembarang A, B, C anggota himpunan bilangan bulat Z. Sedemikian sehingga dalam kurung A bintang B bintang C, kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, di mana A bintang B itu sama dengan A ditambah B dikurangi 10. Sehingga dalam kurung A bintang B bintang C itu sama dengan dalam kurung A ditambah B dikurangi 10 bintang C. Kemudian kita misalkan A ditambah B dikurangi 10 itu berada pada posisi A pada persamaan yang ada pada soal. Dan C itu diposisikan sebagai B yang ada di persamaan soal. Sehingga dalam kurung A ditambah B dikurangi 10 bintang C itu akan sama dengan A ditambah B dikurangi 10 ditambah C dikurangi 10. Sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 20. Yang selanjutnya A bintang dalam kurung B bintang C. Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, di mana B bintang C itu kita misalkan D itu berada pada posisi A yang ada pada persamaan soal, dan C itu ada pada B posisi B yang ada pada persamaan soal, sehingga B bintang C itu akan sama dengan B ditambah C dikurangi 10, dan A bintang dalam kurung B bintang C itu sama dengan A bintang dalam kurung B ditambah C dikurangi 10, sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 10 dikurangi 10, sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 20. Sehingga diperoleh dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 20, dan sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 20 sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Karena dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C, maka terbukti bahwa operasi bintang pada persamaan soal bersifat asosiatif. Contoh soal yang kedua yaitu operasi biner bintang terdefinisi pada himpunan bulat Z dengan X bintang Y sama dengan 1 ditambah XY. Tentukan apakah operasi bintang bersifat asosiatif. Penyelesaiannya, yang pertama, ambil sembarang X, Y, Z anggota himpunan bilangan bulat Z. Sedemikian sehingga dalam kurung X bintang Y bintang Z, kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Untuk X bintang Y itu sama dengan 1 ditambah XY. Sehingga dalam kurung X bintang Y bintang Z sama dengan dalam kurung 1 ditambah XY bintang Z. Selanjutnya, untuk 1 ditambah XY kita misalkan berada pada posisi X pada persamaan yang ada pada soal, dan untuk Z itu diposisikan sebagai Y yang ada pada contoh soal. Sehingga dalam kurung 1 ditambah XY bintang Z sama dengan 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah XY dikalikan Z, sama dengan 1 ditambah Z ditambah XYZ. Dan untuk X bintang dalam kurung Y bintang Z kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk Y kita misalkan berada pada posisi Z pada soal, dan Z kita posisikan berada pada posisi Y yang ada pada soal. Dan untuk Y bintang Z itu sama dengan 1 ditambah YZ. Sehingga X bintang dalam kurung Y bintang Z sama dengan X bintang dalam kurung 1 ditambah YZ. Sama dengan
Kita posisikan juga 1 ditambah YZ berada pada posisi Y yang ada pada contoh soal. Sehingga X bintang 1 ditambah YZ sama dengan 1 ditambah X dalam kurung 1 ditambah YZ sama dengan 1 ditambah X ditambah XYZ. Sehingga diperoleh dalam kurung X bintang Y bintang Z sama dengan 1 ditambah Z ditambah XYZ tidak sama dengan 1 ditambah X ditambah XYZ, di mana 1 ditambah X ditambah XYZ sama dengan X bintang dalam kurung Y bintang Z. Karena dalam kurung X bintang Y bintang Z tidak sama dengan X bintang dalam kurung Y bintang Z, maka operasi bintang tidak bersifat asosiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivanur Aziza dengan NIM T201871114 akan melanjutkan penjelasan tentang sifat operasi biner. Sifat operasi biner yang selanjutnya yaitu mempunyai elemen identitas. Jika ada E elemen S sedemikian hingga semua E elemen S berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Untuk menentukan elemen identitas, langkah yang harus dilakukan adalah menyelesaikan persamaan A bintang E. Jika persamaan tidak dapat diselesaikan, maka tidak ada elemen identitas. Namun, jika bisa diselesaikan, kita masih harus menentukan atau membuktikan bahwa A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Jika semua terpenuhi, maka E adalah elemen identitas. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Selidiki apakah operasi bintang pada Z dengan operasi bintang yang didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A plus B min 5 untuk semua A dan B adalah elemen Z mempunyai elemen identitas. Jadi untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ambil sembarang A elemen Z. Untuk semua A elemen Z berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan persamaan A bintang E. Sesuai definisi, A bintang E sama dengan A plus E min 5 sama dengan A. E min 5 sama dengan A min A. E min 5 sama dengan 0 dan E sama dengan 5. Jadi untuk persamaan yang pertama kita dapatkan bahwa E adalah 5. Kita lanjutkan pada persamaan yang kedua untuk menentukan apakah A bintang E sama dengan E bintang A. Kita masukkan persamaan E bintang A sama dengan E plus A min 5 sama dengan A. E min 5 sama dengan A min A. E min 5 sama dengan 0 dan E sama dengan 5. Karena A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A, sehingga dapat kita tuliskan bahwa operasi bintang pada Z memiliki elemen identitas yaitu 5. Sifat operasi biner yang selanjutnya yaitu mempunyai inverse. Jika semua E elemen S dan ada E elemen S sedemikian hingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E, maka B disebut inverse dari elemen A dan ditulis A inverse sama dengan B. Ketika A bintang B sama dengan E, maka B disebut inverse kanan, dan ketika B bintang A sama dengan E, maka B disebut inverse kiri. Untuk mencari inverse, kita harus mengetahui elemen identitas terlebih dahulu. Jika tidak ada elemen identitas, maka tidak ada inverse. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Berikut ini merupakan contoh soal yang sama seperti sebelumnya, dan sudah kita ketahui bahwa operasi bintang pada Z dengan operasi bintang yang didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A plus B min 5 untuk semua A dan B adalah elemen Z mempunyai elemen identitas yaitu 5. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ambil sembarang A elemen Z di mana ada A inverse elemen Z, sehingga berlaku A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E, di mana sudah kita ketahui bahwa elemen identitasnya adalah 5. Langsung saja kita masuk pada persamaan yang pertama, yaitu A bintang A inverse sama dengan E.
sesuai yang ada pada soal, definisi yang ada pada soal, bahwa A bintang A inverse sama dengan A plus A inverse min 5 sama dengan 5, karena elemen identitasnya adalah 5. Kemudian A plus A inverse sama dengan 10. A inverse sama dengan negatif A plus 10. Jadi pada persamaan yang pertama ini kita dapatkan A inverse sama dengan negatif A plus 10. Lanjut pada persamaan yang kedua, yaitu A inverse bintang A sama dengan E. Di sini untuk menunjukkan apakah A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A, langsung saja kita masukkan pada persamaan A inverse bintang A sama dengan E. A inverse plus A min 5 sama dengan 5. A inverse plus A sama dengan 10. A inverse sama dengan negatif A plus 10. Jadi untuk persamaan yang kedua ini kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu A inverse sama dengan negatif A plus 10. Jadi untuk semua A elemen Z, ada A inverse elemen Z yang memenuhi A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E, yaitu negatif A plus 10. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.